Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi bersama dengan GKJ Purwokerto. Salam damai sejahtera bagi kita semua, salam seroja, sehat rohani dan sehat jasmani. Pada pagi hari ini kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan yang tentu akan meneguhkan kita dan menguatkan kita. Belajar kita menjadi pribadi yang sama di hadapan Tuhan, sesama, dan kemudian menjadi pribadi yang juga boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau begitu baik bagi kami, kasih setiamu menyertai kami. Dan biarlah udara pagi, sinar matahari yang bersinar sebuah pengharapan bagi kami untuk hidup di dalam Tuhan dan berbagi berkat menjadi sesama kami. Tuhan mendukung kami, maka kami akan belajar mendukung sesama kami. Tuhan mengajarkan kami untuk jujur di hadapan-Mu, kami juga akan terbuka di hadapan sesama kami dan menguatkan. Kiranya Engkaulah Allah yang bersama kami. Kami menyerahkan renungan kami di pagi hari ini di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di bulan Maret terjadi perubahan yang besar. Perjumpaan yang biasanya dilakukan face to face, secara fisik, kemudian berubah. Lebih banyak menggunakan perjumpaan dan pertemuan dalam virtual ataupun online. Tidak terkecuali dengan sebuah peribadahan dan sebuah persekutuan. Di GKJ Purwokerto sejak tanggal 22 Maret, majelis memutuskan untuk menggeser perjumpaan peribadahan yang dilakukan secara langsung menjadi perjumpaan peribadahan yang dilakukan secara virtual. Dan oleh karenanya menjadi satu perubahan besar yang tadinya multimedia hanya membuat sebuah PowerPoint lalu menolong penayangan LCD pada saat ibadah, kemudian menjadi mereka tim yang merekam, lalu kemudian mengambil video dan kemudian membuat proses ibadah online bisa berjalan dengan baik. Tetapi ternyata menjadi orang di balik layar yang mempersiapkan segala sesuatu agar ibadah bisa ditayangkan dengan baik melalui channel YouTube GKJ Purwokerto, itu ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Ada proses-proses yang sulit selain alat ataupun perangkat yang juga dibutuhkan canggih dan ternyata membutuhkan biaya juga yang sangat besar, yang tidak sedikit. Ternyata butuh ketangguhan, kesigapan, dan kerelaan hati teman-teman atau rekan-rekan yang berada di balik layar. Orang di balik layar ibadah online tidaklah mudah karena mereka harus memperhatikan sound, visual, lalu kemudian bagaimana bisa di-delivery atau ditayangkan dan sampai kepada jemaat melalui perangkatnya masing-masing. Dan ternyata bukan sekedar bagus, bukan sekedar baik, tetapi apakah tayangan itu bisa menggugah jemaat merasakan dekat dengan Tuhan meskipun dilakukan dengan online. Dan ternyata tidak mudah. Sampai hari ini ketika renungan dilakukan, ketika juga ibadah live streaming dari rekaman kemudian diubah menjadi live streaming, ternyata tidak mudah. Masih ada banyak kelemahan di sana sini, masih banyak kekurangan di sana sini, dan saya tahu dan saya yakin bahwa tim multimedia di balik layar ini terus berupaya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mereka lebih banyak dituntut, dinilai. Tidak jarang mereka tidak dihargai. Tidak banyak yang tahu bahwa membutuhkan kemampuan, alat, ide, dan waktu kerja lebih dari biasanya sebelum ibadah dilakukan secara online. Selalu saja ada cara untuk memberikan kritikan. Meskipun alasannya adalah demi kebaikan, kritik yang membangun. Tapi okelah, itu bisa dipahami sebagai bentuk bersama agar ibadah, renungan yang dilakukan, yang dilayani secara online dapat kemudian dinikmati dan kemudian bisa tayang dengan baik. Tetapi marilah Bapak Ibu kita memperhatikan, menghargai kerja rekan-rekan yang berada di balik layar. Di YouTube channel itu ada subscribe. Ini subscribe-nya gratis. Tentu itu bukan sekedar subscribe, karena semakin ada subscribe yang banyak itu juga bisa menunjang multimedia. Lalu ada like dan share. Di sisi like ada yang namanya dislike. Jangan dipikir bahwa ibadah yang dilayani secara online dan rekaman renungan yang dilakukan secara online tidak mendapatkan dislike. Ya,
Ini tentu cukup menyakitkan, tetapi saya melihat bahwa teman-teman berupaya berbesar hati bahwa memang yang mereka lakukan bukanlah cara yang terbaik, tetapi mereka terus berupaya untuk yang terbaik. Oleh karena itu, nikmatilah dan hargailah apa yang sudah dilakukan. Karena saya mengingat firman Tuhan juga untuk mengerjakan semuanya itu diambil dari Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Yang demikian. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim itu, dan hakim menyerahkannya kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan yang mengajak kita tidak hanya pandai menilai, tidak hanya pandai menuntut, tapi belajar untuk mengucap syukur. Dan belajar mengucap syukur bukan berarti tidak memberikan dorongan dan dukungan lalu kemudian perbaikan. Tuhan menginginkan kita tidak menjadi orang yang gampang menilai apa yang nampak lalu kemudian menjadi orang-orang munafik, tetapi kita menghayati, mendukung, dan juga mengerjakannya secara bersama-sama. Mari kita dukung apa yang dikerjakan oleh tim multimedia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Biarlah kita terus boleh dipertemukan dan dikuatkan dalam persekutuan online. Tuhan memberkati kita semua.